Kali ini kita kedatangan kipas yang kata pemiliknya ini pernah disemprot pakai air dengan alasannya untuk dibersihkan. Aduh, kacau. Ini adalah kipas meja ukuran besar. Mari kita coba dulu apakah kipas ini nyala atau tidak. Kita colokin terlebih dahulu dan kita akan tekan saklarnya apakah nyala atau tidak. Dan ternyata hasilnya tidak ada pergerakan sama sekali, ataupun tidak ada suara, tidak gerak, atau ada bau-bau gitu juga tidak ada. Oleh karenanya kita bongkar saja. Yang pertama kita lakukan adalah membuka bagian atas ini. Ini hanya cuma satu baut aja. Ini adalah kapnya yang kita buka. Jadi ini kipas agak simpel. Jadi tinggal satu baut aja dilepas, maka ini akan kebuka. Kita bisa lihat bagaimana kotornya. Dan benar-benar ini sangat-sangat kotor. Ini adalah bagian dinamonya. Ini sangat kotor dan debu-debu ini bisa mengakibatkan perlambatan putaran dinamo, akhirnya membuat kipas angin panas dan akan tidak bergerak. Oleh karenanya kalau kita punya kipas di rumah, seri-serilah dibersihkan supaya tidak kasihan nanti kalau misalnya kipasnya panas akan terjadi kerusakan yang lebih luas. Kalau kita lihat bagian atas dinamo ini, terlihat kapasitornya sudah mulai berbadan dua atau mengambung. Nah, ini sebagai indikasi juga karena kipas angin ini tidak berjalan. Oleh karenanya kita ganti nanti kapasitornya di part berikutnya. Kali ini kita bahas saja kipas angin ini tidak nyala sama sekali. Anggap saja kapasitornya sudah kita ganti. Bagaimana caranya? Kita buka saja. Ya, pertama-tama kita lepaskan baling-balingnya terlebih dahulu. Untuk pengunci baling-baling ini putarannya berlawanan. Baling-balingnya kita copot dan penutup baling-balingnya juga kita lepas. Dan ini sudah terlihat bagian dinamonya yang kotor tadi. Yang pertama kita lakukan adalah kita bersihkan dari debu-debu yang menempel. Bisa menggunakan kuas, bisa menggunakan kompresor, dan jangan sekali-sekali menggunakan semprotan air seperti yang dilakukan oleh pemilik kipas angin ini. Kacau. Nah, untuk melepas bagian kabel bagian dalamnya kita gunting saja dan sisakan warnanya supaya nanti kita pasang kembali tidak mengalami kebingungan. Bagian dundukan dinamo itu kita kendorkan saja dan dinamonya kita tarik secara perlahan supaya juga kabelnya tidak putus. Untuk kabel bagian dalam ini kita ulurkan supaya tidak terjadi nyangkut lah, nanti malah putus ya repot. Nah, ini adalah dinamo kipas angin yang kita bongkar tadi. Satu persatu baut kita lepas supaya bagian dalam kumparannya kita bisa lihat. Setelah mor atau baut yang kita copot tadi ini kita lepas secara perlahan, jangan kasar ya guys. Ini ukuran lilitan kumparannya sehelai rambut. Kalau putus ya pusing ngurutinnya.
Nah, penyakit kipas angin ini adalah ada di bagian lilitan kumparan dinamonya atau di bagian ini. Di bagian lilitan yang ada bungkusannya ini terdapat yang namanya termostat atau bagian kecil. Dia kecil, ukurannya nggak sampai 5000. Itu kita ganti dengan ukuran yang sama, kita beli di toko elektro. Kalau di toko beras mungkin nggak ada, mungkin ya, barangkali juga ada kayaknya. Ingat, ini harus dipelan-pelan, dielus-elus, jangan dipaksa, nanti ketarik semua lilitan kumparannya. Dan ini adalah termosatnya yang harus kita ganti. Ukurannya kecil, tuh ukurannya kecil, tapi fungsinya sangat besar. Jadi mari kita cus untuk beli ini termostat di toko elektro. Harganya tidak sampai 5000. Nah, ini dia adalah termostat termos. Ini termostat yang baru kita beli tadi. Jangan khawatir, bentuknya berbeda, fungsinya sama, ukurannya sama. Jadi kita bisa pasang di kipas yang rusak ini sama saja. Jangan khawatir karena bentuknya. Untuk proses pemasangannya kita solder saja seperti sedia kala atau mengikuti alur yang bawaan dari awal. Dan jangan lupa ini kaki-kakinya kita bungkus supaya tidak terjadi konsleting. Setelah kita selesai melakukan pemasangan, kali ini kita akan mengikatnya sama seperti di awal. Untuk memudahkan proses mengikat, kita menggunakan kawat pengait. Jadi kita masukin terlebih dahulu untuk mengaitkan. Kalau misalnya langsung kita pakai benang itu agak susah guys. Jadi hati-hati, jangan sampai lilitan kumparannya tersangkut. Kalau tersangkut ya hancur. Ya, setelah selesai kita mengikat, meskipun ikatannya agak sedikit berantakan tapi tidak masalah. Yang penting sudah terikat dengan rapat, jadi tidak masalah. Yang penting kita sudah ikat benar-benar. Nah, setelah ini kita akan tinggal mensolder atau menyolder bagian kabel-kabel yang kita gunting tadi. Inilah kenapa kita melakukan pemotongan di ujungnya saja, supaya terlihat warna-warninya. Jadi kita tidak salah lagi untuk melakukan penyolderan. Soalnya terkadang ada yang salah penyolderan. Jadi nomor 1 jadi nomor 3, nomor 2 jadi nomor 3. Setelah kita melakukan penyolderan tadi, kita akan tes terlebih dahulu apakah ini bisa berputar atau tidak. Nah, ternyata bisa berputar. Sepertinya kalau uji coba tanpa baling-baling kurang afdol, mari kita pasang saja baling-balingnya. Tapi ini berbahaya, hati-hati, jangan sampai nyangkut, bulu hidung kita akan terlili di dalamnya.
Sambil menunggu Abang Jago untuk menyalakan kipasnya, mohon dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya video ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu yang ada di rumah maupun anak-anak kos yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Kipas yang rusak tadi sudah kembali normal. Hemat kan? Hematlah. Hemat itu bukan berarti pelit. Jangan lupa belanja hari ini supaya roda perekonomian tetap berputar. Kalau pelit, ekonomi kita hancur. Terima kasih.